Al-Ja'di ini pada abad kelima sudah mereportase seorang syarif datang ke Yaman dan menjadi pendiri kerajaan di Yaman, dinasti Qasimiyah. Ya. Menariknya apa? Ternyata Ahmad Al-Muhajir yang diakui sebagai seorang yang faqih, seorang imam madhab dalam bidang fikih, nggak ada di kitab ini, nggak termaktub dalam kitab ini. Begitu juga anaknya yang diklaim sebagai anaknya, yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, juga tidak termaktub dalam kitab ini. Padahal kan sebagaimana pengakuan keluarga Bahlawi, para leluhur mereka itu adalah para imam yang faqih, para imam mujtahid. Jadi aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sudah baca kitab ini, yaitu Tabaqat Fuqaha'il Yaman, atau kitab yang menjelaskan tentang para ahli fikih, para orang-orang yang alim fikih di kota Yaman saat itu, sejak zamannya Rasulullah Muhammad SAW mengutus sahabatnya ke Yaman sampai tahun 580-an. Jadi karena ini disebutkan kitab ini rampung ditulis pada tahun 580 sekian gitu, sehingga ya abad ke-6 ya, abad ke-6. Nah, menariknya di kitab ini teman-teman, ternyata ada seorang syarif yang sudah tercatat di kitab ini. Artinya kita tahu ya, seorang syarif itu berarti dia keturunan daripada Sayyidina Hasan ya, atau kalau Sayyid keturunan daripada Sayyidina Husain. Artinya Sayyid dan Syarif itu adalah gelar yang disematkan kepada keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, siapa yang masuk ke Yaman saat itu dan termaktub dalam kitab ini, ternyata beliau adalah gelarnya Asy-Syarif Al-Hadi Ilal Haq. Jadi beliau gelarnya Syarif Al-Hadi Ilal Haq. Nama beliau siapa? Yaitu Yahya bin Al-Husain bin Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Al-Ghamri ya, berarti ya, bin Hasan Al-Muthanna bin Al-Hasan As-Sibati bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Ali ini adalah zauju Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata pada abad ke-6 Al-Ja'di sudah mereportase seorang syarif datang ke Yaman pada tahun 200 sekian. Dan beliau Syarif Yahya ini mendirikan kerajaan, teman-teman ya. Di sini disebutkan huwa muassisu daulatis syurafa al-alawiyina fil Yaman. Jadi beliau ini, Syarif Yahya, adalah pendiri daulah kerajaan para syarif al-alawi di Yaman. Wa hiya qa'imatun ila waqtinal hadir kama annahu wadi'u asasil fiqh al-hadawi alladhi tasiru ilaihi daulatul Yamaniyah Zaidiyah hatta yaumina hadha. Beliau mendirikan kerajaan di Yaman. Kalau sekarang kita kenal itu dinasti Al-Qasimi. Jadi beliau Yahya bin Al-Qasim ini pendiri dinasti Al-Qasim Ar-Rasi ya, Qasim Ar-Rasi. Jadi pendiri dinasti Al-Qasimi. Dan mereka ini, nah, pada tahun itu teman-teman, yang menariknya lagi, ternyata di Yaman itu sebelum kedatangan beliau ya ke negara Yaman saat itu, di Son'a ya, ke negara Yaman di Son'a,
ternyata orang Yaman saat itu mereka bermazhab Hanafi dan Maliki. Jadi yang paling banyak sebelum kedatangan beliau ini, mazhabnya orang-orang Yaman adalah Hanafiyun wa imma Malikiyun, dan yang paling banyak itu katanya mazhab Hanafi saat itu. Nah, sejak kedatangan beliau, akhirnya mazhab banyak, ada pergeseran mazhab. Nah, situ ya, ada pergeseran mazhab. Karena beliau orang alim ya, karena beliau ini seorang alim, jadi bahkan saat beliau datang ke kota Yaman itu sedang lagi gencar-gencarnya dinasti Qaramita. Orang Qaramita itu Syiah Qaramita ya. Nah, Syiah Qaramita, dan beliau sendiri itu Syiah Zaidiyah. Nah, jadi gini. Jadi beliau banyak ngarang kitab, karena orang alim ya, banyak ngarang kitab, bahkan dikatakan itu lebih dari 40 kitab karangan beliau, dan sekarang terdata atau disimpan di Mesir. Nah, sejak kedatangan beliau ke Yaman, akhirnya banyak orang-orang yang belajar fikih keluar gitu, banyak fikih keluar. Nah, dan saat itu mereka orang-orang Yaman ini banyak belajar keluar Yaman, dan mereka itu belajar fikih Syafi'i. Nah, sejak itulah baru mazhab Syafi'i itu baru timbul atau baru ada di Yaman, dimana sebelumnya sebelum abad 200, sebelum tahun 280 ya, karena beliau wafatnya tahun 298 ya. Jadi sebelum itu orang-orang Yaman itu masih mazhabnya Hanafi, mazhabnya Syafi'i, mazhab Hanafi atau Maliki. Tapi sejak tahun itu kedatangan Syarif Yahya bin Al-Qasim, akhirnya beliau akhirnya di Yaman itu bermadzhab Syafi'i, banyak yang belajar mazhab Syafi'i. Sehingga kalau kita tarik dari di sini ya, ketika kita tarik dari keterangan ini, jadi wajar kalau sekarang di Yaman itu mayoritas bermadhab Syafi'i, itu wajar. Karena pergeseran mazhab dari Syafi'i, dari Maliki atau Hanafi ke Syafi'i itu pada masa-masa beliau menjadi pemerintah di Yaman, begitu. Dan wajar juga kalau ini kalau memang Ahmad bin Isa itu hijrah ke mana, ke Yaman, dan beliau yang awalnya itu Syiah Imamiyah ya, Syiah Imamiyah kan katanya Ahmad bin Isa itu Syiah Imamiyah ya, Syiah Imamiyah, tapi keturunannya sekarang kan mazhab Syafi'i semuanya. Jadi wajar juga, karena saat dia hijrah ke Yaman, kalau memang hijrah ke Yaman ya, karena kan ada yang mengatakan beliau tidak hijrah ke Yaman, tapi wafat di Baghdad, kan begitu kan. Ini kita perumpamaan, andaikan memang hijrah ke Yaman saat itu, berarti mazhab Syafi'i sudah ada gitu. Sudah banyak orang-orang yang belajar mazhab Syafi'i saat itu di negara Yaman, gitu ya. Sehingga wajar kalau keturunan sekarang itu bermadzhab Syafi'i. Cuman menariknya begini. Al-Ja'di, Ibnu Samur Al-Ja'di ini pada abad ke-5 sudah mereportase seorang syarif datang ke Yaman dan menjadi pendiri kerajaan di Yaman, dinasti Qasimiyah. Ya. Menariknya apa? Ternyata Ahmad Al-Muhajir yang diakui sebagai seorang yang faqih, seorang imam madhab dalam bidang fikih, nggak ada di kitab ini, nggak termaktub dalam kitab ini. Begitu juga anaknya yang diklaim sebagai anaknya, yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, juga tidak termaktub dalam kitab ini. Padahal kan sebagaimana pengakuan keluarga Bahlawi, para leluhur mereka itu adalah para imam yang faqih, para imam mujtahid. Jadi aneh dan tidak sinkron dengan apa yang disebutkan oleh As-Samarqandi
bahwasannya As-Samarqandi mengatakan Ahmad bin Isa ini punya anak Ubaidillah, itu beliau juga mengatakan punya anak Ubaidillah berdasarkan Al-Ja'di, berdasarkan Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tetapi ternyata di kitab ini nggak sinkron. Apakah ada kitab lain begitu? Bisa jadi. Tetapi para sejarawan mengatakan kitab ini adalah kitab yang paling awal sebagai rujukan ketika orang ingin mengetahui tentang hal ihwal Yaman. Jadi para sejarawan yang mau pengen tahu tentang biografi seorang ulama, seorang tokoh, maka dia pasti akan pertama kali merujuk ke kitab ini, dan ini jadi sandaran pertama kali. Tapi ternyata nggak ada. Nah teman-teman sekalian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.